2019. Semoga di tahun 2019 kita semua bisa menyongsong kehidupan yang lebih baik dan juga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap langkah perbuatan kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan ANEF gangguan Kamtibmas yang terjadi 1 tahun belakangan, yaitu dari tahun 2018 dibandingkan dengan 2017. Pada tahun 2017 tercatat crime total adalah 439 dengan jumlah crime clearance 201 dengan persentase pengungkapan yaitu 45,78%. Dibandingkan dengan tahun 2018, crime total 440, crime clearance 182 dengan pengungkapan 41,36%. Hal ini ada beberapa tunggakan yang harus diselesaikan di tahun 2019, yaitu tahun 2018 tunggakan yang harus diselesaikan pada tahun 2019 adalah 258 perkara. Hal ini merupakan perkara dari Polres jajaran, yaitu gabungan antara Polres dengan Polsek yang sebanyak 20. Kemudian untuk gangguan Kamtibmas 2018 didominasi dengan yang tertinggi adalah angka curanmor, yaitu sebanyak 42. Kemudian dilanjutkan dengan angka penipuan, yaitu 83 perkara. Kemudian kasus menonjol sebanyak antara lain terjadi pembunuhan pada tahun 2018 dan berhasil diungkap sebanyak 3 pembunuhan dan semuanya berhasil diungkap oleh Polres Nganjuk. Berlanjut ke gangguan Kamtibmas yang diungkap oleh Sat Narkoba. Pada tahun 2017 kasus narkoba 2017 adalah sebanyak 93 dan selesai sebanyak 93. Kemudian jumlah kasus tahun 2018 mengalami penurunan, yaitu sebanyak 79 kasus dengan pengungkapan 73. Di antaranya adalah sabu-sabu, kemudian miras, pil koplo, dan narkotika. Kemudian ungkap kasus miras pada tahun 2017 sebanyak 462 kasus dan pada tahun 2018 adalah 503 kasus. Semuanya telah ditangani dengan cara tipiring. Kita berlanjut ke ANEF gangguan Kamtibmas terkait dengan lalu lintas. Lalu lintas pada tahun 2017 dibanding tahun 2018 tercatat bahwa jumlah laka tahun 2017 adalah sebanyak 809 perkara. Kemudian tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 9,64%, yaitu 731 perkara. Di mana korban meninggal dunia pada tahun 2017 adalah 185 perkara, 185 jiwa maksudnya. Tahun 2018 160 jiwa. Hal ini mengalami penurunan sebanyak 13,51%. Kemudian korban luka berat tahun 2017 13 orang, tahun 2018 15 orang, mengalami kenaikan sebanyak 15,38%. Kemudian luka ringan tahun 2017 adalah 1.500 orang, tahun 2018 1.489 orang, mengalami penurunan sekitar 0,73%. Kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas adalah 2017 kurang lebih 961 juta, 2018 986 juta 600 ribu rupiah, mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2017 yaitu 2,66%. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk ANEF terkait dengan gangguan Kamtibmas, perkara yang ditangani
kemudian dari Satreskrim, Satnarkoba dan Satuan Lalu Lintas. Langkah untuk menekan angka kriminalitas untuk tahun 2019. Jadi beberapa langkah telah kami gariskan dan untuk dilaksanakan pada tahun 2019 untuk menekan angka kejahatan, terutama kejahatan jalanan yang seperti kita ketahui di wilayah Nganjuk merupakan simpangan dari beberapa daerah perbatasan-perbatasan. Kami melakukan beberapa langkah antara lain, satu, meningkatkan patroli dialogis atau yang kami sebut dengan patroli kencur dengan mengerahkan seluruh anggota kami yang dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4, melakukan patroli bersinggungan. Kemudian dengan adanya program yang dicanangkan oleh Pemda, yaitu Smart City, kami menggunakan fasilitas teknologi, yaitu dengan menggunakan CCTV yang nyambung langsung ke comment center dari Pemda dan masuk ke dalam comment center kami. Sehingga ini merupakan suatu bentuk pengawasan dari kami kepada lingkungan sekitar atau warga masyarakat yang melakukan aktivitas. Dan tidak kalah pentingnya adalah melakukan sosialisasi terkait dengan adanya kepedulian dari masyarakat yang ikut juga kita harapkan membantu tugas-tugas kepolisian. Karena kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat, yaitu salah satunya dengan menumbuhkan dan meningkatkan kembali adanya patroli siskamling yang berada di masing-masing RT RW dan menerapkan yaitu 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Ini kalau tidak salah angka kriminal yang paling banyak tadi curanmor itu. Kalau dari analisisnya penyebabnya apa nih? Mungkin kami ralat angka terbanyak yaitu penipuan. Angka terbanyak kedua adalah curanmor. Jadi dari analisis yang kami dapatkan terkait dengan curanmor, adanya masyarakat yang merasa bahwa tidak perlu melakukan pengamanan terkait dengan kendaraan bermotornya, karena dari beberapa TKP yang kami temukan, rata-rata kendaraan-kendaraan bermotor roda 2 yang mengalami kejadian curanmor tersebut itu berada di daerah-daerah persawahan, daerah-daerah pedalaman, di mana ditinggalkan oleh pemiliknya yang akan melakukan kegiatan aktivitas mungkin di sawah atau berkebun, ditinggalkan di pinggir-pinggir tanpa dengan menggunakan kunci pengaman. Namun itu juga telah kami antisipasi dengan terus melakukan sosialisasi dengan menunjukkan Babin Kamtipmas kami yang berada di satu desa satu Babin Kamtipmas untuk mensosialisasikan terkait dengan adanya bahaya apabila meninggalkan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan pengaman. Kemudian untuk kasus yang terbanyak yaitu penipuan yang merupakan suatu bentuk kejahatan yang biasanya tidak awali dengan suatu perjanjian. Kami juga menyarankan dan menyampaikan kepada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak masyarakat agar lebih menelaah kembali apabila melakukan perjanjian, apabila melakukan transaksi dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi suatu kejadian yang dinamakan penipuan. Yes. Perampokan 2 minimarket itu sejauh ini terkait dengan kejadian menonjol yang ada di penghujung akhir tahun 2018, yaitu adanya perampokan minimarket yang dilakukan oleh sekelompok orang, di mana perampok tersebut memaksa kepada petugas kasir untuk membuka berangkas dan mengambil sejumlah dana. Kami telah melakukan langkah-langkah pendalaman terkait dengan adanya informasi-informasi yang ada. Kemudian kami mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada, dan saat ini sedang dalam pengejaran. Kita doakan memang ini kami mencocokkan dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar daripada Nganjuk, dan memang ada, dan ini sudah kami petakan satu persatu. Semoga dengan kerjasama antara bukan lagi lintas kabupaten, tetapi kami juga kerjasama lintas provinsi, karena disinyalir pelaku ini juga merupakan pelaku antar lintas provinsi yang beroperasi dengan target-target